dhewe putus sik ya. Sik nang ini to.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang, selamat bergabung di room webinar yang diselenggarakan oleh COE Indonesia. Alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan untuk bersua via online dalam webinar atau seminar online pada siang hari ini. Teman-teman, ini udah pukul 11. Selamat bergabung. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya, walaupun di tengah kondisi pandemi. Alhamdulillah. Selamat bergabung di kolom chat. Selamat datang Muhammad Al-Fahrisah Fitra, Taufik Hidayat, Danang Eka, Ana Khairun, Tania Fatima, Rizka Wahyuningsi. Selamat bergabung, selamat datang. Dari mana saja teman-teman kalau boleh tahu? Malang, Jawa Tengah. Nganjuk. Dari Makassar. Ya. Ada yang dari Jakarta, Makassar. Selamat datang, selamat bergabung. Tangerang Selatan. Nganjuk, selamat datang. Dari Bengkulu, Sidoarjo, Bojonegoro, Jakarta, Pontianak. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan untuk hadir dalam webinar pada siang hari ini. Selamat datang. Kita tunggu teman-teman lainnya untuk bergabung ya. Halo teman-teman semua. Halo, selamat datang Kak Fajar. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi, jam 7 pagi waktu Turki. Apa kabar? Oh ya. Baik. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah, amin. Apakah sudah bisa dimulai? Bisa, insya Allah. Sudah ya, teman-teman. Udah 51 yang udah join. Oke. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang, selamat bergabung di room webinar yang diselenggarakan oleh Contribution of Education Indonesia. Dan tak lupa juga bersyukur, Alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan untuk bersua via daring atau online dalam webinar atau seminar online pada siang hari ini dengan bahasan How to Get Turkish Scholarship and Get on International Programs. Dan di webinar hari ini akan dibersamai oleh pemateri yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sambut Kakak Muhammad Fajar Haki Ismaya. Selamat siang, Kakak. Selamat siang. Ya, apa kabar, Kak? Baik, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Meskipun pandemi tetap semangat ya. Iya, iya. Sekarang posisinya ada di Indonesia atau baru di luar, Kak?
Sekarang saya masih di Turki, tepatnya di Kocaeli. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya Kak. Sebelum masuk pada inti webinar, izinkan saya Duniarti Ayu Fadilah, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta, sebagai moderator pada acara webinar siang hari ini, akan membacakan susunan acara Seminar Online How to Get Turkish Scholarship and Get on International Programs. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan kurikulum vitae, pemateri, selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri, dan terakhir adalah sesi tanya-jawab, dan dilanjutkan dengan penutup. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, dan sertakan nama dan juga asal sekolah kalian. Langsung saja, saya selaku moderator akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Baik, nama pemateri kita adalah Muhammad Fajar Haki Ismaya. Beliau lahir pada tahun 1994, tanggal 9 Juni. Instagram beliau @jarhak. Dia menempuh sarjana di International Relations Department Jenderal Sudirman University pada tahun 2012 sampai 2017, menempuh gelar master pada tahun 2018 sampai sekarang di Departemen Hubungan Internasional Kocaeli University, dan beliau juga menambah akademi kualifikasi akademi tambahan pada 2018, kursus bahasa Turki di Kocaeli Language School, pada 2017, kursus IELTS di IDP Internet Education Australia, pada 2016, kursus TOEFL di LIA Indonesia America Institution, dan beliau juga mengikuti International Conference Win-Winning ASEAN Conquering Globalization by Foreign Policy Community Indonesia pada 2017 Oktober. Beliau juga memiliki pengalaman kerja pada tahun 2018 sampai sekarang. Beliau sebagai founder and CEO oleh Turki Indo Corporation. Pada tahun 2017 sampai saat ini, beliau juga sebagai founder and CEO Translating Guedong Corporation. Pada tahun 2018, beliau juga sebagai founder and CEO Mr. Haki English Private Group. Pada tahun 2018, Chief of Operating Officers Quarters. Pada tahun 2017 sampai 2018, Mitra Siswa Group Learning Center, Go Global Motivator and English Consultant. 2016 sampai 2017, Korea Center Office at Jenderal Sudirman University, Director Assistant or Volunteer. Pada tahun 2016, Banyumas Television sebagai TV host for International Cultural Programs. Beliau juga memiliki organizer experience atau pengalaman organisasi pada tahun 2019 sampai sekarang, PPI Dunia, Koordinator PPIDK Amerika Eropa, 2019 PPI Turki sebagai Vice President, 2018 WIS Forum and Festival Jakarta sebagai co-founder, 2016 sampai 2017 Sahabat Beasiswa Chapter Purwokerto sebagai founder and president, Visip Unsud Student Legislative Body, Coordinator of Social Advocacy Commission. Pada tahun 2013 sampai 2015,
Unsur International Relations Student Association sebagai Vice President. Pada tahun 2014, FISIP Unsur Student Orientation Committee sebagai Presiden. Beliau juga memiliki riwayat research. Pada tahun 2017, Public Diplomacy a Strategy of South Korea to Respond Dokdo East Island Dispute Years 2012 to 2015 undergraduate thesis. Pada tahun 2015, Developing First Bilingual and Informative Banyumas Tourism Guide Toward ASEAN Economic Community for Local Business, Government and Education Institute. Beliau memiliki achievement Public Speakers for Scholarship and Study Abroad, Scholars 2019, Scholars Group 2019, Sahabat Beasiswa Surabaya 2019, Sahabat Beasiswa Majene 2019, Sahabat Beasiswa Purwokerto 2018, Startup Istanbul Delegates at Turkey, August 2018. Turkey Bursley Scholarship Award, July 2018 to present. Top 3 outstanding graduate with GPA 3.77, February 2017. Delegate of Indonesia to Summer School, Korean Culture and Language Scholarship by Mokpo National University at South Korea on August 2016. The Outstanding Sahabat Beasiswa Award for Excellent National Figure 2016, Public Speakers for Organization Training, Student Executive Body 2016, International Relations Student Association 2016, Communication Student Association 2016, Public Administration Student Association at 2016. Demikian kurikulum vitae yang saya bacakan. Sangat luar biasa sekali pengalaman beliau dalam pengalaman edukasi maupun pengalaman riset. Selanjutnya, kita akan langsung mendengarkan materi yang akan dijabarkan oleh Kakak Fajar Haki. Waktu dan tempat saya persilahkan, Kak. Ya, terima kasih. Moderator bisa saya panggil nama apa? Siapa? Duniarti. Duniarti. Oke, terima kasih Duniarti atas waktu dan kesempatannya, Mbak Masita, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Bentar ya. Apa bisa terlihat presentasi saya? Tidak bisa. Oke. Bisa, Kak. Oke, teman-teman semua dimanapun berada, teman-teman setanah air, sebangsa, selamat Hari Kemerdekaan, masih dalam momen 17 Agustusan, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, semoga tanah air kita semakin maju dengan pemuda-pemudi yang kreatif, inovatif seperti peserta pada pagi hari waktu Turki atau siang hari waktu Indonesia ini. Saya sebelumnya ingin mendoakan semoga teman-teman yang hadir pada hari ini yang sehat tetap terjaga kesehatannya, yang lagi kurang sehat segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang mencari beasiswa ataupun yang sedang di pertengahan perjuangan semoga segera Allah berikan hasil yang terbaik. Dimanapun teman-teman belajar,
Yang penting teman-teman serius dan bisa memberikan yang terbaik. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa saya saat ini masih di Turki dalam keadaan yang sudah tidak lockdown lagi, jadi sudah bisa keluar, namun seperti di Indonesia ya, PSBB kita pakai masker dan protokol kesehatan lainnya. Di Turki ini perlu dikasih tahu bahwa ini jam 7.17 ya, pagi hari. Jadi semoga semangat pagi dari Turki bisa menginspirasi pada pagi hari ini ya. Oke, merhaba atau dalam bahasa Indonesianya halo. Benim adem, nama saya Muhammad Fajar Haki Ismaya. Seperti yang Daniarti tadi sampaikan bahwa saya alumni Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, mengambil jurusan hubungan internasional di Indonesia, dan alhamdulillah saya diberikan Allah anugerah untuk melanjutkan studi di Turki, mengambil jurusan yang sama, International Relations, di Kocaeli University. Dengan alhamdulillah tanpa biaya atau gratis, karena fully funded atau full dibiayai oleh beasiswa YTB atau Turkiye Bursları atau bahasa Inggrisnya Turkish Government Scholarship pada tahun 2018. Jadi tahun ini adalah tahun kedua, teman-teman. Dan kebetulan saya juga diamanahi sebagai koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia sedunia kawasan Amerika Eropa periode 2019-2020. Salam kenal ya teman-teman semua. Semoga bisa panjang silaturahminya. Oke, saya masuk. Kenapa sih harus studi di Turki? Apa sih alasannya? Oke, yang pertama, meskipun memang Turki ini di luar keanggotaan dari Uni Eropa atau European Union, namun Turki sebagai negara tetangga Uni Eropa, dia sudah menerapkan sistem sertifikasi yang juga diterapkan di berbagai kampus ternama di Eropa dengan mengikuti kerjasama di Bologna Process untuk standarisasi, penyamaan standarisasi kualitas terbaik untuk pendidikan tinggi se-Eropa. Sejak tahun 2001 sampai tahun ini. Kemudian di Turki juga, karena Turki merupakan partner kerja yang sangat prospektif untuk Uni Eropa, maka Turki menjadi salah satu destinasi untuk Erasmus+. Nah, Erasmus+ itu apa? Erasmus+ adalah beasiswa, salah satunya adalah pertukaran dengan negara-negara yang ada di Uni Eropa, di kampus-kampus terbaik yang ada di Uni Eropa. Jadi misalnya sekarang saya di Turki nih teman-teman, atau nanti teman-teman, amin gitu ya, insya Allah keterima di Turki, nanti di semester kedua itu akan ada tawaran untuk pertukaran pelajar ke negara-negara di Uni Eropa, dan itu nanti dapat beasiswa. Jadi akan dibiayai gitu ya, kurang lebih ya. Jadi selain nanti teman-teman kuliah di Turki, teman-teman juga akan dapat kesempatan buat pertukaran pelajar gitu, di negara-negara di Uni Eropa. Nah, Kak Haki, pertukaran pelajarnya ngapain sih gitu? Apa hanya budaya? Oh tidak, pertukaran pelajarnya adalah teman-teman serunya adalah sit-in di kelas. Jadi kuliah kayak biasa, cuma di negara Eropa. Dan nanti ketika pulang nilainya akan disetarakan, jadi nggak perlu ngulang lagi gitu ya. Kemudian mahasiswa internasional di Turki ini mencapai 75%. Dan Turki termasuk negara yang menerima mahasiswa internasional paling banyak. Jadi kalau kita tahu bahwa misalnya Jerman atau Prancis itu banyak ya mahasiswa asingnya, oh jangan salah, Turki pun banyak sekali. Sekitar 75% itu mahasiswa internasional. Contoh sekarang saya tinggal di Kocaeli gitu ya. Kocaeli memang kota industri terbesar kedua setelah Istanbul, tapi mungkin tidak semetropolis Istanbul atau Ankara. Tapi kalau teman-teman tinggal di sini, misal teman-teman naik bus umum atau naik tram umum gitu, atau lagi jalan-jalan, pasti teman-teman akan banyak sekali melihat warga negara atau pelajar dari berbagai negara, dari Afrika,
bahkan dari Eropa itu sendiri, dari Timur Tengah gitu ya, dari Palestina, ada saudara dari Arab Saudi, dari Kuwait dan lain-lain, dan juga ada yang dari Amerika Serikat tentunya gitu ya. Jadi betul-betul international atmosphere ini yang bikin kita nongkrong dengan apa namanya, dengan situasi atau suasana yang sangat internasional sekali. Nah, teman-teman bisa lihat di internet bahwa Turki adalah negara yang masuk 20 besar peringkat dunia publikasi jurnal ilmiah. Nah, mungkin kalau teman-teman yang masih SMA atau mungkin SMP itu belum menyadari betapa pentingnya publikasi ilmiah ya, jurnal ilmiah yang terindeks Scopus, SRNN dan lain-lain. Namun teman-teman perlu ketahui bahwa publikasi jurnal ilmiah adalah salah satu ciri negara yang pendidikannya atau kualitas keilmuannya maju gitu ya. Jadi Turki di urutan ke-20. Nah, itu nomor 17 itu kebetulan belum negara kita, tapi itu adalah Polandia ya, negara Eropa dan seterusnya. Nah, kemudian alasan lain kenapa sih harus studi di Turki? Turki itu memberikan tuition fee atau biaya kuliah yang sangat terjangkau. Teman-teman perlu ketahui bahwa saya dapat informasi, misal di Sakarya itu bahkan kedokteran itu satu semester biaya SPP-nya itu hanya 3 juta rupiah kalau dirupiahkan. Sangat murah sekali gitu. Tapi bukan berarti kualitas pendidikannya rendah, tidak. Karena kenapa? Di Turki, pendidikan itu disubsidi besar-besaran oleh pemerintah yang saat ini dikomandoi oleh Presiden Erdogan. Teman-teman tahu semua, mungkin sebagian adalah idola daripada beliau gitu ya. Jadi, kalaupun teman-teman nggak pakai beasiswa gitu di Turki ini, itu teman-teman sangat-sangat terjangkau gitu. Bahkan Istanbul saja itu biaya hidup dan biaya kuliahnya itu setara dengan di Jakarta gitu. Jadi teman-teman kalau nanti misal belum rezekinya di beasiswa tapi pengen banget nih ke Turki ya kan, pengen banget nih merasakan kuliah di negeri dua benua, di negeri di mana kekhalifahan Utsmaniyah pernah berdiri dan jejaknya masih banyak bisa kita pelajari dan kita temui langsung gitu kalau kita studi di Turki. Itu bisa juga pakai biaya mandiri. Nah, Turki juga negara yang multikultural dan menghormati perbedaan kultur, agama, dan lain-lain. Jadi meskipun mayoritas di Turki ini Islam, namun teman-teman yang beragama lain itu sangat-sangat dihormati dan dihargai. Kemudian di Turki juga iklimnya tidak se-ekstrim misal kalau kita di Rusia bagian paling utara atau di Denmark atau di Norway gitu kan. Turki menurut saya kayak saat ini nih, kenapa saya pakai jaket, pakai sweater, karena ini memang masih summer tapi udah mulai masuk autumn ya atau musim semi gitu. Jadi anginnya udah mulai kayak buka kulkas gitu ya. Tapi masih sangat reasonable buat kita stay di sini gitu, nggak yang ekstrim banget gitu loh. Kita tinggal menyesuaikan aja. Oke, yuk kita kenalan dengan beasiswa YTB itu sendiri. Nah, disimak baik-baik ya teman-teman ya. Oke, beasiswa Turki atau yang sering disebut dengan YTB adalah beasiswa penuh atau kita biasa sebut fully funded ya dari pemerintah Turki. Ini diperuntukkan untuk seluruh peneliti maupun akademisi maupun mahasiswa di seluruh dunia. Jadi nanti di sini teman-teman akan bertemu dengan berbagai mahasiswa dari berbagai negara dan itu asik banget. Yang saya belum temuin di Indonesia gitu ya. Nongkrong sama orang Afrika gitu kan. Dengerin bercandaan orang Afrika gitu ya. Atau misal orang Timur Tengah. Bahkan saya suka tanya-tanya langsung sama teman dari Palestina gitu kan. Sebenarnya Palestina gimana sih sekarang gitu. Terus ada lagi yang dari Eropa dan dari mana-mana gitu lah ya. Nah, beasiswa Turki Burslare adalah seperti beasiswa LPDP-nya buat di Indonesia. Jadi dia adalah beasiswa yang paling prestis di Turki. Kenapa? Karena dia satu-satunya beasiswa yang memberikan biaya fully funded dan untuk seluruh pelajaran. Mungkin ada beasiswa yang fully funded juga, tapi hanya khusus untuk agama, itu adalah TDV. Nah, Turki Burslare, dia membiayai juga untuk jurusan agama, dan juga jurusan umum, baik matematika, sains, kemudian hubungan internasional, ekonomi, bisnis, antropologi, perikanan, pertanian, dan lain-lain sebagainya.
Dan beasiswa Turkiye Burslar ini diperuntukkan untuk teman-teman dari S1, jadi teman-teman yang masih SMA nih bisa nih daftar buat S1 gratis nih di Turki dengan beasiswa ini. Kemudian untuk teman-teman yang mau lanjut S2 dan lanjut S3. Nah, juga ada short term scholarship yang teman-teman bisa lihat seperti di Success Scholarship Program, Research Scholarship Program, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang membuat Turkiye Burslar ini unik gitu ya daripada beasiswa-beasiswa lainnya? Nah, beasiswa Turkiye Burslar ini tidak hanya termasuk hibah studi, tetapi juga menyediakan penempatan universitas terbaik di semua tingkatan pendidikan tinggi di Turki gitu ya. Dan asiknya beasiswa Turkiye Burslar ini, nanti kita ketika daftar, kita bisa milih kampusnya gitu. Mau di mana, misalnya teman-teman senangnya di Bursa, di Ankara, atau di Istanbul, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan nanti mereka akan memilihkan berdasarkan kualifikasi terbaik yang kira-kira kita akan bisa berkembang di kampus tersebut gitu ya. Dan asiknya adalah kalau mungkin beasiswa lain kita harus apply dulu atau apply universitasnya berbeda dengan beasiswanya gitu ya. Misal saja di LPDP gitu kan. Kita apply untuk LOE itu kan sendiri gitu kan. Ada bayarnya, kadang tuh di kampus-kampus ternama itu kan kita bayar gitu kan. Sekitar 500 sampai 1 juta bahkan lebih gitu kan. Itu pun belum tentu kita keterima untuk LOE-nya gitu kan. Nah, kalau di Turkiye Burslar ini enggak. Ketika teman-teman dapat beasiswa, termasuk ketika daftar itu kan kita milih universitas, itu otomatis teman-teman akan dapat kampus. Jadi saya tuh paling enak gitu. Jadi kalau sama teman-teman beasiswa lain tuh kayak, aduh gue masih nyari kampus nih, atau aduh gue masih belum pasti nih kampusnya karena gini. Kalau saya enggak gitu, saya udah dapat gitu loh. Ketika saya dapat beasiswa, selamat Anda diterima sebagai mahasiswa. Dan ketika kita sampai di kampus, kita udah terdaftar sebagai mahasiswa di sana gitu. Udah tinggal ngambil student card aja gitu. Dan student card itu asik banget loh teman-teman, dia bisa dipakai untuk makan juga, jadi ada chipnya gitu kayak KTP kita gitu ya. Terus juga fasilitas pemerintah di Turki itu ngasih subsidi besar-besaran, kayak contoh kita kalau naik bus nih, misal Transjakarta di Indonesia itu kita dapat potongan sampai 50-60% gitu, jadi lumayan banget teman-teman. Kalau kita hitung-hitung beasiswa tuh, karena kita dapat full akomodasi, asrama gitu ya, dapat full biaya kuliah, nggak bayar sama sekali, bahkan dapat uang jajan gitu kan, dapat asuransi juga, itu kita bisa nabung banyak gitu. Bahkan teman-teman di sini tuh ampun pada belanja-belanja gitu, kayak gitu. Oke, apalagi yang membuat Turkiye Burslar unik? Nah, tadi yang saya udah bilang bahwa tidak wajib melampirkan LOE, bahkan saya katakan bahwa tidak melampirkan LOE pun bisa, karena tadi akan dipilihkan oleh mereka. Nah, kemudian proses pendaftaran, seleksi, dan pemberangkatan itu hanya waktu 1 tahun. Nah, kalau teman-teman misal bandingkan dengan LPDP sekarang keterima tahun ini, maka tahun depan baru bisa berangkat. Atau beasiswa-beasiswa lainnya gitu. Tapi Turkiye Burslar, kita awal tahun itu daftar, itu di pertengahan udah seleksi, akhir tahun itu, kayak saya nih, saya daftar kemarin tuh bulan Februari, kemudian seleksi gitu kan, diberangkatin bulan September gitu. Jadi kita nggak terlalu menunggu terlalu lama. Dan teman-teman perlu ketahui, khususnya buat yang udah ngambil pernah daftar beasiswa, pasti yang jangka waktu ini adalah salah satu yang tercepat gitu. Dan asiknya juga yang jadi momok di Indonesia kan, waduh punya IELTS nggak, punya TOEFL nggak. Nah, Turkiye Burslar ini nggak wajib melampirkan TOEFL atau IELTS. Banyak teman-teman saya yang keterima tidak melampirkan IELTS atau TOEFL. Why? Karena di sini teman-teman akan diajari belajar bahasa Turki dalam 1 tahun gitu, dan nanti di tempat kuliahnya juga dengan bahasa Turki, dan itu nggak susah kok, karena kita bareng-bareng juga sama seluruh mahasiswa internasional yang baru datang. Nah, Turki Burslar juga dia memberikan bimbingan-bimbingan seperti fasilitas acara-acara seminar, itu gratis juga, publikasi, call for paper gitu kan, terus juga ada pertukaran lagi, ada juga kita jalan-jalan ke kota-kota yang ada di Turki itu gratis gitu kan, terus kita juga makan di rumah di desa-desa di Turki, itu asik banget sih, dan fasilitas lainnya, hingga program orientasi karir juga disediakan oleh Turkiye Burslar. Jadi Turki ini luar biasa majunya ya, mempersiapkan dan memfasilitasi mahasiswa internasional penerima beasiswanya. Oke, nah terus berapa sih
atau misal fasilitas apa aja sih yang kita dapat ketika kita ngambil diterima Turkiye Burslar. Nah, yang pertama adalah kita dapat university dan program placement atau penempatan program dan universitas. Yang kedua, kita juga dapat yang namanya uang jajan bulanan. Nah, itu di luar dari biaya asrama apa dan lain, itu murni cuma buat pegangan kita. Paling kepake buat transportasi, sama kalau kita lagi malas makan di kampus atau di asrama, kita jajan-jajan gitu. Atau bisa juga kalau teman-teman mau nabung atau malah mau buat investasi, itu bisa banget gitu. Jadi di savingnya gede banget. Nah, sekarang itu untuk undergraduate 800 TL, untuk master 1100 TL, dan untuk PhD 1600 per bulannya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, mungkin kalau teman-teman yang mau PhD atau ada saudaranya yang mau PhD, boleh nggak sih bawa istri gitu atau mau master? Boleh sekali gitu. Cuma memang tidak di cover biayanya gitu ya oleh Turkiye Burslar gitu. Atau ada yang mau menikah sama orang Turki, itu juga banyak di sini karena dapat YTB tinggal di sini terus tiba-tiba tunangan gitu. Maksudnya tuh kemarin baru tunangan sama apa namanya orang Turki gitu ya. Kalau di sini nyebutnya hoja atau kayak ulamanya gitu ya, ulama muda di Turki. Itu keren banget. Oke, kita dapat tuition fee juga atau gratis biaya kuliah. Terus Turkish language course atau kursus bahasa Turki gratis 1 tahun. Dan itu hojanya baik-baik banget, udah kayak teman. Hoja tuh guru ya, atau dosen gitu. Itu baik-baik banget. Dan gaul-gaul parah gitu. Terus kita dapat health insurance atau asuransi kesehatan. Jadi kalau teman-teman sakit gigi, sakit kepala, atau malah rindu atau apapun penyakitnya, teman-teman bisa ke klinik atau ke universitas, ke hospital university atau hospital di kota gitu. Itu dengan gratis. Kenapa? Karena teman-teman dapat insurance itu. Kemudian ada akomodasi. Teman-teman dapat apa namanya asrama selama teman-teman kuliah di sini. Kemudian juga teman-teman dapat tiket gratis Turkish Airlines, bayangin, pulang pergi. Jadi ketika berangkat ke sini dan nanti ketika pulang ketika lulus itu gratis. Oke, apa sih eligibility-nya atau ketentuan syarat dan ketentuannya? Turkiye Scholarship itu terbuka untuk masyarakat dari seluruh dunia. Kemudian ada level minimum pencapaian akademik. Untuk S1 minimal itu 70% nilainya dari total GPA, atau kalau teman-teman SMA itu apa? Ya itulah total nilai ya, total nilai teman-teman SMA. Kemudian untuk health science dia ada apa namanya exceptional, dia harus di angka 90%. Nah, susah nggak sih Kak? Enggak juga gitu. Teman saya ada di Kojeli juga yang S1-nya kedokteran dari Sumatera dia. Kemudian master dan PhD itu minimal 75%. Jadi teman-teman yang dari S1 mau ke S2 atau dari S2 mau ke S3, itu rata IPK-nya dari 4 75%. Gitu ya, dari total IPK 4 gitu ya. Kemudian ada minimum age kriteria. Nah, untuk program S1 itu maksimal umur 21 tahun, untuk S2 maksimal 30 tahun, untuk S3 maksimal 35 tahun, untuk research program. Nah, ini ada research program yang tadi mungkin belum sempat saya sampaikan, itu 3.000 TL dapat uangnya. Itu maksimal 45 tahun. Gitu ya. Oh ya, tele itu Turkish lira ya teman-teman ya. Sorry kalau tadi saya nggak jelasin. Oke, terus apa aja sih yang harus disubmit sama kandidat di aplikasi? Yang pertama adalah identification document atau card or a valid passport gitu. Teman-teman bisa upload scanan KTP atau paspor kalau teman-teman udah punya paspor. Kemudian yang kedua adalah a recent photo of the candidate atau foto kandidat. Itu fotonya yang formal ya gitu, kayak pakai dasi atau pakai jas atau kemejaan juga boleh gitu. Jangan foto yang berdua dan narsis-narsis gitu ya, ini buat formal soalnya. Kemudian yang ketiga, national exam scores. Nah, kalau teman-teman dari SMA misalnya nilai UN-nya udah keluar, nah itu dicantumin juga, tapi kalau belum bisa pakai nilai sementara gitu ya, yang bisa dibuat di BK-nya mungkin surat keterangan gitu, nilai saya sekian, dan itu memang di atas tadi 70% ya. Kemudian kalau udah dapet ijazah,
cantumin juga Certificate of Education. Nah, kalau belum lulus gimana, Kak? Oh, teman-teman saya banyak. Di rumah ini aja ada 2 orang yang dia belum lulus tapi udah keterima YTB. Nah, itu gimana pakainya? Bisa pakai surat keterangan ya, lulus gitu ya. Surat apa ya? Surat keterangan akan lulus atau semacamnya gitu ya. Kemudian International Exam Scores. Nah, ini nggak wajib ya, kayak teman-teman kalau punya GRE, GMAT, dan lain-lain. Language Test Scores juga teman-teman kalau punya skill di bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau lain-lain, itu bisa dicantumin juga, tapi sekali lagi nggak wajib. Nah, kalau untuk PhD dan Master, ini saya tambahin ya, Master itu ada research proposal, ya. Dan untuk PhD, untuk written work-nya, sample of written work. Oke, next. Nah, ini adalah proses seleksinya. Pertama nanti teman-teman akan diseleksi, teman-teman kan submit berkas nih kan di websitenya. Udah selesai, kemudian nanti mereka akan evaluasi, kemudian bagi yang lolos akan diinterview, dan kemudian setelah interview lolos lagi akan diseleksi lagi, kemudian nanti akan diumumkan sebagai awardee atau penerima beasiswa. Nah, untuk S1 mulai dari setahun belakangan itu nanti ada tambahan tes, yaitu adalah tes matematika dasar gitu ya. Tentu pakai bahasa Inggris gitu ya, tapi nggak usah khawatir karena nggak terlalu susah kok gitu kalau saya dengar dari teman-teman S1. Oke, nah teman-teman bisa buka websitenya, ini tolong dicatat ya teman-teman yang baik-baik. Namanya adalah www.turkiyeburslare.gov.tr gitu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman akan masuk dengan website bahasa Turki, tapi nanti ada opsi di atas itu English gitu, jadi klik aja, nggak usah khawatir. Nah, ini bisa di-scan juga kalau ada yang mau scan. Oke, apa aja sih isi dari aplikasi YTB gitu ya? Teman-teman bisa lihat isinya ada personal information, itu ada yang pertama adalah informasi pendidikan kita. Jadi untuk SMA itu diisi untuk S1 diisi SMA-nya mana gitu. Mau diisi SMP juga nggak apa-apa, nanti ada kolomnya, nggak usah juga nggak apa-apa. Nah, untuk S1 diisi SMA-nya mana gitu kan, asal SMA-nya mana gitu ya. Terus untuk yang S2 diisi S1-nya di mana, SMA-nya nggak perlu, nggak apa-apa. S3, S2, S1 kalau bisa diisi. Kemudian preferences itu jadi teman-teman harus sudah ada orang yang akan memberikan rekomendasi. Kalau untuk anak-anak SMA itu dari gurunya, atau kepala sekolahnya. Kalau dari anak-anak S1, teman-teman S1, maka dari dosen pembimbing atau atasan kerja yang sudah kerja, atau dari dosen yang kenal dekat dengan kalian. Intinya bisa ngendorse kalian lah. S2, S3 juga sama, mengikuti pembimbingnya dan lain-lain. Kemudian tadi other language skill native, nanti dipilih aja bahasa Indonesia. Kemudian letter of intent itu kayak semacam esai gitu ya. Nanti saya contohin letter of intent kayak gimana gitu ya. Terus field question, nanti diisi aja, ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ini bukan pertanyaan tes ya, ini pertanyaan data diri. Kemudian ada family information, total monthly income. Jadi diisi aja sekitar 1.000 sampai 2.500. Kalau sekarang itu mungkin kalau misal 500 TL itu sekitaran 1 juta ya. Kalau misalnya 1.000 berarti 2 jutaan. Nah, kalau teman-teman misal keluarganya di bawah ini juga nggak apa-apa, isi aja. Tapi kalau misal di atas itu juga nggak apa-apa sih, tapi mungkin kalau teman-teman kayak PNS gitu, diisinya yang gaji pokok aja, nggak usah yang ada tunjangan dan lain-lain gitu, karena yang diminta adalah gaji pokok gitu ya, kayak orang tuanya PNS. Kemudian kontak info, nah itu kontak info dikasih tahu nomor HP dan lain-lain, email. Kemudian academic qualification, tadi ijazah S1 yang udah lulus S1, ijazah SMA yang udah lulus SMA. Kemudian award, project, and certificate. Nah, apa bedanya nih ya kan? Award ini penghargaan, teman-teman lomba apa menang dan lain-lain gitu. Kalau project itu kayak di organisasi dan lain-lain gitu ya, komunitas, kepanitiaan. Nah, sama sertifikasi juga. Sertifikat itu kalau teman-teman punya sertifikasi dan lain-lain itu diupload. Nah, kemudian work experience atau internship experience. Nah, jangan salah teman-teman, pengalaman kerja dan pengalaman magang itu sangat diperhitungkan juga. Jadi jangan lupa diisi juga, oke?
Kemudian ada tesis, academic paper, book chapter, conference paper. Nah, teman-teman buat yang pernah nulis buku atau nulis paper, atau bahkan kan kalau S1 kan teman-teman pasti bikin skripsi dong ya kan. Nah, itu diupload aja di situ juga apa judulnya dan keterangannya gitu. Itu bisa dapat nilai tambah loh. Kadang-kadang ada yang kayak meremehkan gitu, skripsi apaan sih gitu, nggak mungkin nilai jual. Oh, jangan salah teman-teman, yang dilihat tuh bukan skripsinya, tapi judulnya kayak apa gitu. Cocok nggak sama teman-teman atau gimana dan lain-lain. Kemudian hobi juga teman-teman diisi ya. Voluntary activities, nah ini yang buat komunitas khususnya diisi di sini nih, kalau bisa di voluntary activities saja. Kemudian reference information, nah yang tadi saya bilang, reference information itu siapa yang bisa teman-teman kasih informasi endorsement buat teman-teman, kayak contoh dosen dan lain-lain. Oke, sorry, saya ketukar, kalau preference ini nanti akan ada semacam pilihan. Jadi teman-teman isi aja, tapi bukan tentang reference. Nah, kalau reference yang saya maksud adalah yang ini, reference information ya. Sorry for the mistake. Kemudian questionnaire. Nah, questionnaire nanti isi aja. Education information, keterangan aja ngisi apa pendidikannya di mana gitu. High school information. Nah, ini buat yang udah S2, S3, maksudnya tuh adalah school di sini universities ya maksudnya. S1-nya di mana, S2-nya di mana. My application itu udah selesai, tinggal di enter atau di OK. Oke, udah ngerti ya teman-teman ya. Nanti dokumen ngisinya gimana aja. Nanti saya tunggu pertanyaannya kalau ada pertanyaan. Oke, jadi preliminary yang tadi saya bilang adalah seleksi berkas, shortlisting, nilai akademis, kualifikasi sebelumnya, minat akademik, tujuan karir, konsentrasi pilihan, kejelasan, letter of intent, partisipasi dalam kegiatan sosial akan dinilai. Nah, ini adalah esai saya. Ini saya nggak pernah buka esai selain di seminar hari ini ya. Nggak tahu, saya lagi mood aja buat nge-share esai, karena ini adalah personal sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, saya bagi aja. Nah, jadi esai Türkiye Bursları itu dia tidak seperti esai-esai yang lainnya gitu ya. Kalau yang tahun saya, itu kita mengisi pertanyaan, yang tadi saya bilang, questionnaire itu tadi. Nah, saya lupa pertanyaan-pertanyaannya, tapi inilah jawabannya gitu. Ini yang membuat saya lolos ke Turki. Pertama adalah, saya kan anak HI, saya mengambil diplomasi publik atau public diplomasi gitu ya. Nah, ini nampaknya yang pertama itu mereka bertanya tentang judul penelitian yang akan saya ambil. Nah, ini judul penelitiannya. Public Diplomacy, a Strategy of Turkey and Indonesia to Improve Both Local Business. Kemudian yang kedua, ini yang kedua ini adalah why you want to take this research kayaknya, dan why in Turkey gitu ya. Nah, jawabannya adalah Indonesia and Turkey are member of G20, organisasi G20 G20 sebagai the future of world economic powers ya. These two countries, dua negara ini punya potensi kesamaan untuk meningkatkan lokal bisnisnya. Jadi kayak UMKM Turki sama UMKM Indonesia gitu teman-teman. Nah, di sini juga saya jelasin nih, saya akan pakai teorinya siapa gitu. Yaitu adalah Nicholas J. Kuhl ya, expertnya, dengan menggunakan 5 strategi. Udah sampai sini aja, nggak usah dijelasin sampai detail-detail banget gitu. Cukup sampai sini. Karena yang diminta adalah outline atau kerangka atau layoutnya saja. Kemudian yang ketiga itu adalah pertanyaan bagaimana cara kalian mengumpulkan data gitu ya. Nah, saya jawab ya, untuk gather research data saya akan menggunakan primary data kayak contoh dengan in-depth interview dengan para narasumber di Indonesia ataupun di Turki via online gitu ya, dan secondary dengan literature review gitu ya. Dan setelah itu saya akan menganalisisnya dengan teori diplomasi publik dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan keempat itu dia nanya tuh, apa sih sejarah teori yang kamu pakai? Apa sih genealoginya? Gitu. Saya bilang ya, ini diplomasi teori akhirnya menghasilkan public diplomasi di era modern dan sekarang terkenal dengan soft power-nya dan lain-lain. Kemudian yang kelima, apa sih manfaat dari riset ini? Nah, saya bilang riset ini tuh konkret bos gitu kan. Ya, kalau dibaca pasti dibaca sih sama penyeleksinya gitu. Ini konkret buat kemajuan Turki dan Indonesia dengan porsi yang memungkinkan atau realistis gitu dengan saya peneliti.
karena belum kesentuh selama ini lokal bisnis antara Turki dan Indonesia gitu ya. Nah, kemudian yang keenam ditanya referensinya. Nah, itu saya tulis buku-buku yang akan saya pakai. Nah, kok saya bisa selihai ini gitu ya untuk menulis gitu. Apalagi saya waktu itu ngerjain nya itu mepet dan di mobil, dan itu pun hari terakhir gitu penutupan. Karena sebenarnya ini adalah teori yang saya pakai di skripsi saya gitu ya. Jelas di luar kepala lah gitu kan, kita digodok di skripsi gitu kan. Berbulan-bulan dan lain-lain. Cuma saya bedain aja judulnya gitu kan. Kan menjadi sebuah penelitian baru. Itu trik yang sangat gampang teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ngafalin teori baru dan lain-lain. Apalagi teman-teman juga punya pengalaman kalau yang S1 S2 ya. Apalagi yang S2 S3 dengan teori itu dan lain-lain. Tinggal ganti aja objek penelitian atau di mananya. Oke, terus kalau udah lulus berkas, nanti akan diumumkan untuk masuk ke interview gitu ya. Nah, interview itu kayak apa sih gitu ya? Interview itu biasanya 15 sampai 30 menit, bahkan kadang ada yang lebih cepat dari itu. Nah, biasanya apa ya? Perkenalan diri, dokumen. Nah, teman-teman harus di luar kepala dengan dokumen yang teman-teman tulis. Itu wajib banget. Wajib. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti nilainya kurang. Jadi harus benar-benar di luar kepala. Terus motivasi kenapa sih mau ke Turki? Kenapa ITB gitu ya? Terus pengetahuan tentang jurusan dan rencana tujuan ke depannya, dan penutup serta pertanyaan dari wawancara. Nah, sebenarnya wawancara tuh agak-agak random ya teman-teman. Kenapa ya? Soalnya kadang tuh ada yang cuma perkenalan, terus abis itu dia bilang saya bisa nyanyi lagu kebangsaan Turki loh, gitu. Terus disuruh nyanyi, terus tiba-tiba lolos gitu loh. Sebenarnya suka-suka interviewernya aja sih, tapi basically teman-teman harus tahu pertama berkas teman-teman, itu harus tahu. Yang kedua adalah eh, apa sih kultur Turki, apa sih budaya Turki yang udah teman-teman tahu. Bisa bahasanya lebih bagus, atau sekedar ngebuka dengan bahasa Turki itu lebih bagus. Nah, kalau saya dulu kayak gimana sih, Kak Haki dulu pas wawancara. Kalau saya masuk, tentu dengan bahasa Inggris ya, atau kalau bisa bahasa Turki dengan bahasa Turki. Saya pakai bahasa Inggris, saya masuk waktu itu di Hotel Luansa di Jakarta, perkenalan diri pakai bahasa Turki gitu ya. Terus abis itu saya bilang gini, merhaba, benim adım Muhammad Fajar Haki Ismaya, tanıştığımıza memnun oldum gitu kan. Nah, itu saya lihat dari Google sama dari YouTube tuh. Nah, habis itu dia bales kan pakai bahasa Turki, gitu kan. Terus dia nanya saya pakai bahasa Turki. Saya bilang, I'm sorry, I just finished my Turkish and I will study if you accept my application gitu kan. Jadi tuh mereka ketawa gitu. Oh ya udah duduk gitu. Jadi first impression tuh penting teman-teman ya. Tapi nggak berlebihan dan nggak bohong. Oke, habis itu saya ditanya nama dan lain-lain gitu kan. Apa aja yang udah saya lakuin gitu. Oh, saya terlibat di organisasi apa. Oh, saya juga bawa ini teman-teman, bawa print-printan. Saya waktu jadi asisten di Korea Center Unsur, waktu saya ngembangin komunitas pendidikan gratis untuk masyarakat di desa, di kota dan lain-lain, tapi gratis gitu ya. Terus juga waktu saya pertukaran pelajar ke Korea dan lain-lain gitu kan, saya tunjukin gitu ke interviewernya. Nah, habis itu interviewernya juga nanya tentang satu teori tentang hubungan internasional. Dan saya jawab gitu ya, tapi menurut mereka itu salah gitu. Bahkan saya dibilang, kalau kamu salah dalam menjawab, kamu nggak perlu ngotot, kamu akuin aja kamu salah. Oke, fine gitu. Dan dalam hati saya, wah bahaya nih buat kredit saya. Akhirnya saya coba cari celah banget, saya bismillah cari celah supaya bisa nembak balik gitu buat mereka terengah-engah abis itu supaya nilai saya jadi naik lagi gitu kan. Nah, waktu itu saya ditanya, kenapa sih kamu pengen ke Turki gitu loh. Saya bilang, saya pengen belajar diplomasi publiknya Turki. Diplomasi publik itu kan salah satu diplomasi budaya populer gitu. Contohnya adalah film-film dan lain-lain. Nah, waktu itu lagi rame di Indonesia Elif gitu kan. Nah, Elif itu apa? Kata interviewer. Wah, ini waktunya saya counter attack nih ya kan. Mister nggak tahu Elif gitu. Oh my God, it's very very popular in Indonesia and it's Turkish drama, you know gitu kan. Really gitu kan? Yes gitu kan. Kan ada dua tuh interviewer. Yang satu ngecek laptop gitu. Dan mereka tuh nggak nemu-nemu Elif gitu kan. Nah, saya tambahin aja, saya gempur terus kan. Bahkan Mister tahu nggak sih, ibu saya tuh setiap hari nonton Elif, tahu nggak? Ah, yang bener gitu kan. Iya. Dan ibu saya tahu bahasa-bahasa Turki kayak merhaba dan lain-lain. Padahal nggak juga sih yang nonton, tapi nggak gitu amat. Cuma saya empower aja gitu kan, karena saya butuh gitu. Saya butuh counter attack gitu ya. Akhirnya ketemulah, oh ini Elif, ini nih yang ramai di Indonesia. Oh iya ternyata bener. Dan
Akhirnya saya lolos dari situ gitu ya. Nah, itulah pengalaman interview yang luar biasa. Habis itu saya juga nggak tahu sih saya bakal lolos apa enggak, tapi saya percaya sama Allah, at least saya udah berjuang, alhamdulillah saya lolos. Ini teman-teman nih, jangan lupa kapan sih Turki Burslara ini dibuka gitu ya. Itu biasanya tanggal 10 Januari sampai 20 Februari 2020 2019 kemarin gitu ya. Nah, karena kemarin pandemi jadi sempat ada nggak ditutup tapi agak diperpanjang ininya ya, hasil pengumuman hasil untuk kalau nggak salah berkas waktu itu. Tapi kemarin saya dengar untuk yang tahun kemarin udah interview dan tahun-tahun kemarin akan berangkat, mungkin nanti di bulan September akan ke sini. Nah, terus evaluasi prosesnya kapan aja? Itu Februari. Jadi teman-teman daftar misal paling terakhir Februari. Kemudian nanti bulan Februari sampai Mei itu nanti akan dievaluasi, akan ada pengumuman. Kemudian nanti interview di bulan Maret antara Maret sampai Juni. Kemudian nanti diumumin di bulan Juli. Nah, nanti agreement sama visa. Nah, nanti kita ngurus visa juga teman-teman kalau udah keterima di kedutaan Turki di Jakarta. Itu antara Juli sampai Agustus, dan nanti kita akan berangkat ke Turki di antara tanggal 10 sampai 20 September. Nah, itu adalah template setiap tahun kayak gitu. Makanya kita tulis di sini gitu ya. Oke. Mohon maaf memakan waktu yang agak lama, tapi semoga penjelasan saya bisa dimengerti, dan karena memang saya ingin menjelaskan secara detail supaya teman-teman habis ini bisa memanfaatkan fasilitas gratis buat siapapun, apapun kultur teman-teman, apapun latar belakang, siapapun orang tua teman-teman, mereka nggak melihat itu, yang mereka lihat adalah kualitas diri teman-teman. Itu aja, tasyakur ederim, terima kasih banyak. Dan di sini kalau ada yang ngobrol-ngobrol lebih lanjut setelah acara, bisa follow Instagram saya di @jarhab. Kemudian saya juga merekomendasikan YouTube channel tentang studi di Turki. Nah, ini adalah sahabat-sahabat saya yang memang YouTuber di Turki ini gitu. Teman-teman juga bisa lihat keseharian saya di YouTube mereka gitu kan ya. Serunya gimana belajar di Kocaeli. Itu di Fahruki Uhi, bisa dilihat ya, sama di Gilang Kae. Jangan lupa subscribe juga ya teman-teman ya. Dan share kalau memang bermanfaat. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Kak Hati, sangat jelas dan sangat detail, sehingga banyak muncul pertanyaan dari teman-teman ini. Langsung saja kita bacakan satu persatu pertanyaan dari teman-teman untuk menyingkat waktu juga. Jadi yang pertama dari Al-Fahriza, kultur shocknya di sana itu bagaimana sih Kak? Ini langsung dijawab atau gimana? Ya, langsung aja dijawab Kak. Oke. Kultur shocknya ya, aduh, kalau buat saya tuh kultur shocknya, kalau buat yang muslim di sini mayoritas muslim, jadi nggak usah khawatir ya. Paling kalau masuk masjid aja pakai kaos kaki, karena di sini kan mazhabnya Hanafi ya, jadi kita pakai kaos kaki, karena kalau nggak dimarahin kakek-kakek di sini biasanya. Diomelin kakek-kakek yang lagi ngaji, woi pakai kaos kaki woi gitu. Kalau nggak lu nggak boleh masuk lu gitu. Oh iya iya. Paling itu kalau sebagai muslim. Tapi kalau sebagai warga negara Indonesia gitu ya, Turki ini mungkin yang akan bikin kaget itu selain pemikiran teman-teman di Turki ini sangat vokal, terbuka. Jadi kalau nggak suka itu berdebat nanti gitu ya. Tapi itu bukan mereka artinya baper, enggak. Itu adalah murni kayak budaya di Eropa gitu loh. Mereka senang untuk berdiskusi, berdebat tanpa ada yang aling-aling gitu. Kayak di Indonesia kan kita biasanya ada umbu-umbu gitu ya. Kalau dia enggak, gitu, itu langsung jeblak gitu loh. Nah, itu yang mungkin akan bikin kaget. Tapi itu adalah hal positif menurut saya, karena saya di Indonesia ngerasain banget gitu kayak gitu. Sementara di sini nggak kayak gitu. Termasuk sama dosen ketika di kelas kita debat, meskipun dia salah dia akan terbuka gitu. Nah, itu membuat saya lebih berani untuk mengungkapkan, mengekspresikan apa yang benar menurut saya. Itu adalah bekal positif banget kalau teman-teman belajar di Turki gitu ya. Terus kultur shock lainnya adalah makanan sih, Daniarti.
Duniarti, sorry. Makanan. Makanan itu di sini tuh kalau sarapan tuh pakai yogurt gitu kan. Pakainya roti, nasi jarang gitu kan. Gitu dah gitu. Jadi eh kayak ya tapi sekarang sih udah biasa gitu ya. Terus teman-teman kalau tahu airan itu kayak susu tapi asin gitu. Itu juga saya belum bisa sampai sekarang. Dan Turki itu luar biasa sehat ya. Pagi itu yogurt, terus keju, roti, terus buah zaitun teman-teman. Nah, kalau buat yang muslim kan buah zaitun itu kan luar biasa ya khasiatnya, bahkan ditulis dalam Al-Qur'an dan Nabi pun makan itu gitu. Dan minyak zaitun juga dipakai di sini dan murah gitu. Tapi saya jujur aja makan buah zaitun tuh kan buah zaitun ada dua ya, ada yang warna hijau, yang itu tuh yang masih seger, yang muda, dan ada yang warna hitam yang itu udah tua. Nah itu orang Turki tuh seneng banget makan itu kalau sarapan gitu. Kalau saya makan tapi nggak banyak karena lama-lama kok perut saya enak gitu ya. Biasa makan nasi uduk sama bubur. Ya gitu aja sih kalau terus saya. Iya, terima kasih atas jawabannya. Semoga terjawab ya, Kak Al-Fahrizah. Selanjutnya, pertanyaan dari Isanul Haq Fatlu Rohman. Cara dapat beasiswanya bagaimana, Kak? Itu tadi mungkin bisa ditambahkan, Kak. Cara dapat beasiswanya gimana ya? Tadi kan saya ngejelasin cara dapat beasiswanya. Daftar. Ya, ya. Sudah dijelaskan ya, Kak. Dijelasin ya. Ihsanul Haq. Ya, sudah dijelaskan ya, Kak. Mungkin kalau mau pertanyaannya lebih Mbak Duniarti, maaf motong sedikit. Mungkin maksudnya ya. kalau mau pertanyaan lebih spesifik itu apa tipsnya atau gimana? Karena tipsnya tadi juga udah dibagi, tapi di bagian apanya kali ya kalau emang mau tanya seperti itu. Iya. Selanjutnya dari Kak Dinda Fajriah, apakah benar kita tidak usah belajar bahasa Turki 1 tahun kalau kita mengambil jurusan bahasa Inggris? Oh, tidak teman-teman. Tetap ngambil bahasa Turki, Duniarti, dan siapa tadi yang bertanya ya? Adinda, tetap ngambil bahasa Turki Adinda. Kenapa? Karena Turki Burslar itu beasiswa pemerintah Turki dan tujuannya adalah pertama supaya masyarakat di seluruh dunia itu mengenal budaya Turki termasuk bisa bahasanya. Ya, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan hubungan people to people antara negara satu dengan negara Turki gitu. Mungkin begitu ya Kak Dinda jawaban dari Kak Haki. Selanjutnya pertanyaan dari Hasira Kresna. Ini dari SMK Kimia Industri. Untuk S1-nya itu nilainya paling minimal berapa, Kak? Mungkin dia baru SMK terus mau daftar S1. Oke. Oh iya, halo. Di anak-anak SMK juga banyak loh yang S1 di sini, jadi kamu jadi yang selanjutnya ya. Semoga ya. Tadi di syarat saya udah sampaikan bahwa yang dilihat adalah rata ya atau rata-rata. Nah, untuk teman-teman yang mau apply dari SMA ke S1, artinya S1 di Turki, itu 70% nilai maksimal, nilai minimumnya. Jadi nanti teman-teman rata nilainya itu minimal di angka 70. Jadi jangan ada yang di bawah 70. Nah, tapi gimana Kak kalau ada yang di bawah 70? Udah daftar aja. Tapi ya nothing tulus gitu loh maksudnya. Bahkan yang di atas, yang 70 ke atas aja belum tentu keterima gitu. Jadi nggak usah khawatir, daftar aja kalau memang ada ya 1-2 yang di bawah 70 gitu. Iya. Jawaban itu sekaligus menjawab Kak Abiyah Taufikatul ya. Lalu ada lagi dari Kak Abiyah juga, kalau yang mau daftar S1 belum nulis skripsi itu bagaimana Kak? Melampirkan apa mungkin? Oke. Sayangnya sih kalau belum nulis skripsi kayaknya nggak bisa ya, karena rata-rata itu yang lolos ya. Tapi coba aja sih. Kalau saya rata-rata yang lolos itu saya nemu banyak banget yang itu tuh mereka tahun
udah skripsian gitu loh, udah skripsian. Ada yang udah sidang, ada yang belum sidang sih gitu. Tapi rata-rata sih udah sidang gitu. Jadi mereka tinggal tinggal nunggu apa seminar hasil gitu, atau juga tinggal nunggu wisuda, mereka daftar gitu loh. Tapi kalau belum mulai skripsi kayak maksudnya di semester pertengahan gitu kayaknya nggak bisa deh. Di tahun terakhir kalau teman-teman udah ngambil skripsi itu baru bisa daftar. Begitu ya jawabannya Kak Abiyah. Yang selanjutnya Kak Marta Novitasari. Kak Marta lagi proses tesis. Nah, kalau kuliah sambil kerja bisa nggak, Kak? Maksudnya kuliah sambil kerja gimana? Mungkin ini part-time di Turkinya mungkin. Oh, oke. Oke, part-time di Turki bisa banget. Teman-teman saya ada yang jadi waiter, jadi waitress, jadi tour guide, usaha just tip gitu ya, macam-macam. Terang aja peluang bisnis di Turki dan kerja part-time juga gede banget. Oke, Duniarti, halo? Iya, Ya, maaf udah tadi saya jawab ya. ya. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan Kak Suraya Safa tadi bertanya apakah bisa part-time, jawabannya bisa ya Kak Suraya. Bisa. Lalu selanjutnya pertanyaan Kak Rahmah. Beliau baru kelas 11 SMA di Medan. Kak Rahmah memiliki program tulis karya ilmiah berupa penelitian kecil. Apakah itu bisa dimasukkan ke conference paper atau tesis, Kak? Kalau buat tesis enggak ya, karena kan kamu kan dari SMA ya, masukin di conference paper gitu. Itu bagus banget, punya karya ilmiah tuh grade-nya tinggi buat diterima YTB. Tapi nanti kamu daftarnya di kelas 12 ya, karena kan YTB buat S1 gitu. Kalau masih kelas 11 nanti kelamaan gitu. Oke. Siapin Baik. aja, disiapin dari Jadi sekarang. begitu ya Kak Rahmah jawaban dari Kak Haki. Selanjutnya untuk Muhammad Bilal Baslum, untuk hubungan internasional itu harus mampu bahasa Inggris apa enggak? Lalu apakah kemampuan yang penting dimiliki dalam kuliah di HI, Kak? Kemampuan apa aja yang harus dimiliki dan apakah harus mampu berbahasa Inggris? Oke. Saya sangat menganjurkan iya. Mungkin teman-teman kalau ini pertanyaan di luar YTB dan Turki ya berarti ya. Kalau secara general untuk masuk ke jurusan HI itu memang kadang nggak butuh juga sih bahasa Inggris gitu, maksudnya sebagai persyaratan. Tapi nanti kalau teman-teman udah keterima dan belajar, kalau di Indonesia itu 70% itu apa namanya bahan atau materi kuliah itu sumbernya dari luar negeri langsung untuk HI karena dia ilmu baru. Jadi kita harus mengerti bahasa Inggris untuk bisa mengikuti pelajaran gitu. Jadi saya sangat merekomendasikan itu. Nah, kalau pertanyaannya di Turki pun sama gitu ya, bahwa mata pelajaran kalau untuk HI itu sebenarnya dia di mix gitu ya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Turkinya gitu. Tapi emang mostly bahasa Turki gitu. Nah, khusus buat di Turki teman-teman nggak perlu ngerti bahasa Inggris karena di Turki itu semuanya diterjemahin ke bahasa Turki, beda sama di Indonesia ya. Jadi kalau dunia penerjemahan di Turki itu udah bagus banget gitu. Jadi literatur HI di Turki itu udah rata-rata bahasa Turki gitu. Jadi teman-teman kalau nggak bisa bahasa Inggris tapi bisa bahasa Turki, ya kamu bisa dapat nilai yang bagus kalau untuk studi HI di Turki gitu. Semoga menjawab ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Rania Fatima. Tempat tinggal di sana itu bagaimana, Kak? Tempat tinggal di sana itu kita dapat asrama, tapi nanti kalau misal teman-teman mau pindah ke rumah juga nggak apa-apa. Kayak saya sekarang di rumah sama teman-teman, itu biasanya dibolehin di tahun
kedua, ya tahun kedua. Dan kita akan dapat beasiswa tambahan kalau mau pindah ke rumah. Itu sebesar 500 pelet. Biasanya kalau sharing sama teman-teman yang lain, itu kita malah bisa saving 200, 300 gitu. Jadi malah buat nambahin uang jajan gitu. Gitu sih. Begitu ya Kak, jawaban dari Kak Haki. Selanjutnya dari Kak Wede Nur Islamiyati. Kalau ngambil jurusan agama atau ilahiyat, lebih baik pakai bahasa Arab pas interviewnya itu apa enggak, Kak? Nah, kalau untuk interview, karena interviewernya adalah orang Turki, maka kemungkinan besar dia kecil bisa bahasa Arabnya gitu loh. Jadi, coba aja teman-teman buka dengan bahasa Arab. Kalau emang mereka nggak bisa jawab, ya terusin dengan bahasa Inggris gitu. Kayak gitu jawabannya. Ya, terima kasih, Kak. Dari Cokrowati Ardining Tias, di Turki itu bahasanya pakai bahasa sana, tapi kalau misalkan kuliah pakai bahasa Inggris aja buat international student, bisa nggak, Kak? Kalau yang penerima YTB, Duniarti dan penanya, itu kita harus bahasa Turki. Karena kita dibiayai negaranya. Jadi itu persyaratannya gitu. Tapi kalau teman-teman mau mandiri, di Turki banyak kok kampus-kampus yang berbahasa Inggris gitu. Kayak Istanbul Sabahattin University di Istanbul, IZU. Ada lagi Bilken, ada lagi Koç. Tapi itu kayak kelasnya Presiden University mungkin atau LSPR, biayanya sebesar itu gitu. Itu swasta. Oke, begitu ya Kak Ardining Tias. Selanjutnya dari Kak Talia Yuni Purnamasari. Di Turki itu ada beasiswa TDV sama YTB. Apakah boleh mendaftar dua-duanya, Kak? Boleh, boleh. Boleh ya Kak Talia. Dari Rifana Novi Rahmadani, untuk mendaftar S1 apakah ada batasan tahun kelulusannya, SMA-nya? Sebagai contoh, si A lulusan tahun 2018, terus mau daftar di tahun 2020. Apakah masih bisa untuk berkesempatan mendapatkan beasiswanya, ataukah harus lulus dan daftar di tahun yang sama? Oh, enggak kok. Teman-teman yang penting tidak melebihi umur 21 tahun. Misal tahun mau aplikasi adalah di umur 21 tahun, maka itu masih bisa. Itu nggak dipermasalahin lulusnya kapan dan lain-lain. Yang penting nggak lewat dari 21 tahun. Begitu ya Kak Rifana. Selanjutnya dari Kak Ibnu Nazar Rizky, kira-kira berapa presentasi kelulusan beasiswanya? Dari beberapa orang yang tes di Indonesia, berapa orang yang diterima, Kak? Oke. Kalau zaman saya itu, untuk master itu sama PhD, postdoktoral, itu sekitar 60-an orang. Dan untuk S1 juga sekitar 60-an. Jadi S1 kuotanya dia banyak sendiri. Jadi mungkin total sekitar 120 orang dari ribuan yang daftar. Gitu. Kalau untuk pasca sarjana aja, karena kebetulan zaman saya dipisah, tapi tahun ini udah disatuin pasca sarjana sama S1 jadwal pendaftarannya gitu. Untuk zaman saya aja untuk pasca sarjana itu ada 1000-an orang. Nah, ada informasi penting yang saya dapat dari Presiden YTB. Saya dengar ini dari Pak Dubes, Pak Dubes Indonesia di Turki, karena beliau sahabatnya Presiden YTB di Turki. Untuk kuota tahun ini itu karena pandemi semua negara dipotong kuotanya, jumlah kuotanya. Nah, Indonesia tetap dapat yang paling banyak karena memang bagi Turki Indonesia adalah partner strategis gitu ya. Sehingga untuk tahun ini kuota hanya di angka 50 penerima saja. Begitu. Karena corona ya. Ya.
Begitu ya Kak, jawabannya. Selanjutnya dari Kak Zadid Takwa, kalau tempat tesnya itu di mana ya Kak? Kak Zadid kebetulan berasal dari Sulawesi Tengah. Oke, Sulawesi Tengah ya. Halo, jauh banget. Mainnya ke Turki ya, Sulawesi Tengah. Em, untuk Sulawesi semua mau dari Sabang sampai Merauke pun eh, untuk tempat tes hanya ada dua. Yang pertama di Jakarta atau di Aceh. Hanya ada dua tempat itu. Termasuk teman-teman saya yang ada di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah itu semua datang semua ke Jakarta untuk interview. Jadi mau tidak mau memang seperti itu. Kalau untuk seleksi berkas kan online ya, jadi nggak butuh datang. Kayak gitu. Dunia arti. Oke. Ya, begitu ya Kak Zadid. Selanjutnya Kak Kofifah, setelah kuliah itu bisa dapat kerja langsung apa cari sendiri Kak? Nah, asiknya ini nih Turki Burslari. Jadi dia juga punya karir center buat nawar-nawarin ke kita info magang, info kerja gitu. Memang dia ngejamin sih enggak ya, cuma kayak dia ngasih informasi aja dan kita bisa konsultasi gitu ke dia. Tapi dia nggak ngejamin. Dan enaknya beasiswa Turki Burslari itu mungkin kalau teman-teman yang pengen kerja di luar negeri, tapi tetap cinta tanah air dong ya. Itu nggak mesti pulang ke Indonesia gitu. Jadi nggak kayak beasiswa-beasiswa dari pemerintah kita, karena ini beasiswa dari negara sini, jadi kita diberi kebebasan buat mungkin mau kerja di sini atau mau lanjut di sini gitu, dan lain-lain. Begitu ya jawabannya. Semoga menjawab apa. Jawaban tersebut juga sekaligus menjawab pertanyaan Kak Heni Erawati. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Lutfiana Nisrin, apakah beasiswa hanya untuk universitas negeri, Kak? Oh tidak, tidak. Beasiswa ini terbuka untuk sekolah tinggi apapun swasta, negeri semua terbuka. Teman saya dari Bina Nusantara ada, BINUS, angkatan saya, keterima di Antalya ya, S2 jurusan komunikasi. Ini nggak usah khawatir. Dari ini ya, buat teman-teman yang dari SMK, STM, SMA, pesantren, semua dianggap sama gitu ya, untuk masuk ke S1. Nah, untuk dari S1 ke S2 atau S2 ke S3, teman-teman mau sekolah tinggi apa dan lain-lain, yang penting grade-nya sama gitu ya, standarnya sama, bahwa ini disetarakan sama S1, ini disetarakan dengan S2. Semua nggak masalah, kesempatannya sama. Oke? Terima kasih. Begitu ya Kak Lutfi jawaban dari Kak Haki. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Ratwa Maisura. Pemilihan untuk universitasnya di awal pendaftaran atau ketika sudah dinyatakan lulus seleksi, Kak? Gimana maksudnya? Saya nggak nangkep. Pemilihan apply universitasnya di sana itu sesudah pendaftaran atau pas awal? Ah, I see. Enggak, itu ketika teman-teman pas awal, Pendaftaran? pas daftar. Jadi nanti kan tadi saya tadi udah sampai ini ya. Kita daftar nih online ya kan. Kita isi termasuk pilih universitasnya. Nanti biasanya ada 12 pilihan. Jadi ada sekian banyak pilihan, nanti teman-teman milih 12 diurutin gitu. Nah, nanti YTB yang akan memilihkan gitu. Oke, begitu ya Kak Ratwa. Selanjutnya Kak Talia Yuni Purnamasari, universitas di sana yang mewajibkan pakai TOEFL itu universitas apa aja, Kak? Yang mewajibkan pakai TOEFL. Kalau memang, jadi gini teman-teman, YTB itu memang dia memberikan kesempatan tapi kecil banget buat di kelasnya itu pakai bahasa Inggris. Itu paling cuma 2%, 5% gitu. Nah, itu biasanya harus ada IELTS gitu atau TOEFL IBT gitu kan. Tapi sebenarnya ya
saya tadi bilang itu bahwa BSO YTB itu nggak mensyaratkan TOEFL sama IELTS gitu. Jadi nggak perlu pakai TOEFL sama IELTS pun teman-teman yang bisa keterima gitu. Itu jawabannya. Begitu ya jawabannya. Ya, semoga terjawab Kak Talia. Dari Kak Merlina Christine, jurusan yang paling bagus di Turki itu apa aja, Kak? Jurusan yang paling bagus. Menurut saya sih di sini cukup maju ya, karena risetnya maju gitu ya. Jadi di segala bidang sih. Kalau kalau kayak sosial humaniora di sini memang politik oke, hubungan internasional oke, karena kan dia sejarahnya dari zaman dulu juga kan jadi pusat peradaban kan. Dan Turki sekarang key player buat Timur Tengah, Asia dan Eropa gitu kan. Kemudian untuk teknologi bagus, persenjataan Turki bagus kan, drone-drone-nya Turki juga Al Bayrak tuh luar biasa gitu kan. Eh, terus Turki tuh yang terkenal pertaniannya oke, di sini udah cukup maju pertaniannya ya. Mereka tuh di sini harga beras, harga itu murah-murah banget, tapi kualitasnya oke banget, bagus-bagus banget. Kemudian apalagi ya yang saya lihat, overall sih oke sih di sini. Paling kalau yang saya belum nemu gitu ya, kayak teknik nuklir kayak gitu sih kayaknya saya belum nemu. Tapi yang lain jurusan-jurusan yang general gitu ya, yang di Indonesia baik science, religion ataupun political science gitu ya, itu oke banget di sini. Saya bisa rekomend. Oke. Begitu ya Kak Merlina jawaban dari Kak Haki. Selanjutnya dari Kak Reskiani. Kak, bagaimana metode atau sistem pembelajaran di Turki dan apa perbedaannya dengan sistem pembelajaran di Indonesia? Oke. Untuk di Turki sistem pembelajaran apa? Kita itu rata-rata dalam satu kelas itu memang tidak overload kayak di Indonesia gitu ya. Jadi itu oke banget suasana di kelasnya gitu ya. Kemudian kalau untuk sistem secara umum S1 sama ya sekitar 4 atau 5 tahun, paling cepat 4 tahun, dia nggak ada skripsi kayak di Indonesia untuk S1 ya. S2 sama 2 tahun gitu. Saya kenapa 3 tahun? Karena beasiswa, jadi setahunnya bahasa gitu kan. Tapi kalau enggak sebenarnya 2 tahun juga normal. S3 juga sama antara 4 sampai 5 tahun. Nah, cuma kalau S3 itu dia nanti biasanya di pertengahan itu ada namanya ujian pemantapan gitu. Jadi apa ya sebutannya ya. Jadi teori-teori akan diuji, metode penelitian akan diuji sebelum dia masuk ke pertengahan PhD selanjutnya. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau kalau untuk apa namanya? Kalau untuk secara umum sistem pendidikannya, ini sebagai informasi aja ya, kayak di Turki itu eh, wajib militer masuk ke wajib militer tuh masuk ke apa kayak wajib belajarnya kita gitu. Jadi di sini tuh semua orang wajib militer gitu kan kalau udah usia tertentu gitu kan. Terus untuk SMP, SMA itu sistemnya di sini 4-4 ya, bukan 3-3 kayak kita gitu. Paling itu aja sih kalau sistem pendidikan. Begitu ya Kak Reskiani, jawaban dari Kak Haki. Dari Kak Rania Fatima, pertanyaannya, kota Turki yang paling familiar atau pilihan kampus yang sering orang Indonesia pilih, termasuk Kak Haki itu apa? Khususnya yang mau ambil jurusan sosial. Oke, untuk Silahkan, Kak sosial Haki. ya. Oke, untuk sosial sih menurut saya yang bagus ini referensi pribadi ya. Itu di kampus saya oke, di Kocaeli University oke banget karena dia deket sama Istanbul, tapi buat tinggal tuh nggak seramai Istanbul gitu. Tapi kalau mau ke Istanbul deket banget gitu. Dan ini kotanya maju, dia ada tram, dia ada bus gitu ya. Mallnya banyak banget kalau teman-teman seneng nge-mall gitu kan. Kultur heritage-nya juga ada. Dan untuk secara keilmuan, Kocaeli misal untuk social science dia kerjasama dengan berbagai kampus di Eropa dan juga pengajarnya sering diundang di TV untuk sebagai narasumber gitu. Artinya kan memang kredibilitasnya diakui gitu ya secara nasional.
Nah, rekomendasi saya yang lainnya adalah misal untuk social science, kalian bisa ke kota Istanbul, karena kenapa dia untuk pengembangan social science oke, untuk government dia oke di Ankara sebenarnya. Kenapa? Karena dia dekat dengan pusat pemerintahan. Kemudian yang lain teman-teman bisa coba juga Bursa sama Konya. Nah, kenapa? Konya itu dia kota besar di tengah-tengah Turki dan dua kampus itu kayak Necmettin Erbakan sama Selçuk itu salah satu kampus yang tua juga dan untuk Asian Studies-nya oke di sana. Kemudian untuk Bursa dia juga oke untuk social science. Kenapa? Karena Bursa ini kota terbesar setelah Istanbul dan Ankara. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Turki pasti salah satu mainnya ke Bursa deh gitu ya. Akhirnya di sini kompleksitas kehidupan oke sehingga kampus juga apa ya laboratorium penelitiannya lebih kompleks, lebih luar biasa, lebih bagus gitu ya. Dan Uluda, kampus di Bursa itu yang terkenal, Uluda University itu salah satu kampus yang tua juga di Turki. Itu sih rekomendasi saya untuk social science. Begitu Kak, semoga terjawab. Selanjutnya dari Kak Hana Naila, apakah dengan memiliki sertifikat bahasa seperti IELTS atau bahasa lainnya memperbesar kemungkinan diterima, Kak? Nambah poin. Ya, nambah poin, betul. Oke, begitu ya Kak. Semoga terjawab. Selanjutnya dari Kak Radwa Maisura lagi. Untuk yang ingin ngambil jurusan kedokteran karena durasi belajarnya lebih lama, apakah akan dibiayai sampai selesai? Saya ulangi. Gimana? Sorry, potong. Ya. Dari Kak Radwa, untuk yang ingin mengambil jurusan kedokteran, karena durasi belajarnya lebih lama, apakah akan dibiayai sampai selesai? Kedokteran iya dong, sampai selesai dong. Semua pendidikan dibiayai sampai selesai. Ini sekalian saya jawab pertanyaan tentang kedokteran ya. Jurusan kedokteran ada yang beasiswa nggak, Kak? Ini beasiswa ini juga membiayai untuk kedokteran, beasiswa YTB. Teman saya itu di Kocaeli University, itu S1 kedokteran, beasiswa YTB gitu. Itu sahabat saya. Sekarang udah tahun terakhir. Dah, Oke, itu jawabannya. semoga terjawab, Kak. Selanjutnya dari Kak Yuni Rain, tips dan trik lolos beasiswa Turki. Bagaimana, Kak? Oke, ini tips dan triknya. Yang pertama, teman-teman isi berkas sesuai dengan yang diminta. Ya, jangan asal, jangan dadakan. Saya waktu itu ngisi memang hari terakhir, tapi saya udah nyiapin berkas itu lama gitu. Jadi tinggal saya upload aja. Gitu. Saya tinggal daftarnya aja emang di hari terakhir gitu. Nah, jangan dadakan teman-teman karena bikin kayak letter of intent atau essay itu kan lama. Belum teman-teman harus nyantumin recommendation letter. Itu kan minta ke dosennya kan lama atau ke guru, ya kan? Terus teman-teman juga harus nyantumin file-file yang diupload, contoh kayak KTP kah, scan paspor, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi, apa namanya, pertama jangan dadakan, ngisinya juga jangan asal-asalan gitu ya. Kalau bisa jauh-jauh hari udah diisi. Terus kalau bisa, untuk latihan interview, teman-teman latihan sama apa namanya sahabat atau teman-teman yang lain, partnernya gitu kan, supaya nanti dicek gitu ya, kamu udah sesuai dengan yang kamu tulis belum, atau kamu sudah meyakinkan belum gitu sih. Dan jangan lupa berdoa yang banyak aja, karena esensinya mencari beasiswa itu nggak kayak apa yang kita mau terus kita dapat gitu. Ada orang yang kayak gitu, Allah kasih kayak gitu. Kalau saya nggak yang kayak gitu. Gitu. Saya, kalau teman-teman lihat di Instagram saya itu di postingan yang paspor itu, wah itu drama banget emang dapat beasiswa tuh. Saya sempat ngedown, nggak pengen lanjut lagi gitu. Tapi intinya adalah
dalam mencari beasiswa ini tips saya gitu. Untuk tadi udah secara tips teknisnya ya. Kemudian secara tips mentalnya, karena orang Indonesia tuh termasuk saya juga kadang suka kebawa perasaan gitu kan. Jadi kalau daftar beasiswa, ketika kegagalan itu datang, maka kegagalan itu kita terima sebelum kegagalan itu datang. Gitu. Nah, tapi kalau berhasil itu hanya bonus perjuangan. Gitu. Jadi kalau teman-teman daftar beasiswa terus nggak dapat, jadi bukan masalah gitu loh. Oh ya udah, life must go on gitu, lanjut aja gitu. Tapi kalau dapat, oh itu hanya bonus aja. Nah ini yang susah gitu mentalitinya. Kenapa? Karena banyak yang stres, depres, frustasi dan lain-lain. Sampai trauma daftar beasiswa itu ada. Makanya teman-teman semua bisa teman-teman kendalikan dengan mental tersebut kayak gitu ya. Begitu teman-teman tips dan trik dari Kak Haki. Selanjutnya dari Kak Hasira Kresna. Pertanyaannya adalah, kalau ambil D3 beasiswa di Turki itu bisa apa tidak, Kak? Gimana? Sorry kepotong. Ya. Dari Hasira Kresna, kalau ambil D3 beasiswa Turki itu bisa atau tidak, Kak? Oh, mohon maaf kalau untuk D3 belum bisa. Tapi kalau nanti teman-teman mau mandiri, dari D3 pengen S1 ke sini, itu bisa. Jadi kalau teman-teman mau ke pakai YTB ya, kalau kalau mandiri sih bebas. Tapi kalau YTB hanya menyediakan paling dekat berarti S1 gitu ya, kalau untuk dari SMA-nya. Oke. Semoga menjawab, Kak. Dari Kak Cokrowati, apakah setelah lulus dari beasiswa tersebut bisa bekerja di negara lain selain di Turki, tapi masih di Eropa, Kak? Oke, bisa banget, bisa banget. Lulusan di Turki dengan bologna proses yang tadi saya bilang, sertifikasi dari Uni Eropa untuk kampus-kampus di Turki itu membuat kita disetarakan sama kampus-kampus yang ada di Uni Eropa, di Jerman dan lain-lain. Sehingga ketika teman-teman mau ngelamar kerja itu grade-nya sama kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lanjut mau kerja di Turki atau misalnya di negara Eropa lainnya sambil jalan-jalan gitu kan. Itu bisa banget. Selanjutnya, ini yang mau ngerantau, Kak Rumaisya bertanya, kalau pulang ke Indonesia itu kira-kira berapa tahun sekali ya, Kak? Pulang ke Indonesia setiap tahun juga bisa, teman-teman. Tapi biasanya kita pulang bukan pas Idul Fitri ya, karena Idul Fitri di sini liburannya sempit dan biasanya masih masuk jam masih masuk term buat kuliah normal gitu ya. Biasanya tuh pulang kalau liburan summer atau liburan winter. Nah, kapan sih liburan summer tuh? Liburan summer tuh mulainya kayak sekarang nih, ini kan September itu terakhir summer, Agustus, Juli, Agustus, September itu summer, 3 bulan tuh libur. Terus kalau buat winter itu biasanya Desember, Januari, Februari gitu. Teman-teman tinggal pilih. Nah, bisa pulang nggak pakai YTB gitu? Bisa kalau teman-teman nabung, jangan banyak belanja di sini gitu ya. Apalagi yang branded kayak Zara gitu-gitu, itu boros gitu kalau mau pulang gitu ya. Jadi bisa banget kok teman-teman saya nabung dengan pakai uang sendiri gitu. Pakai apa, uang beasiswa setahun sekali bisa. Pertanyaan yang terakhir ya, Kak. Ini dari Alfariza. Mau tanya, Kak, orang Turki kalau di dalam lingkungan kampus itu diajak sharing dalam belajar itu bagaimana? Bagaimananya gimana maksudnya kira-kira? Mungkin bahasanya atau karakternya orangnya sana, Kak. Uh,
ya karakter. Oh, maksudnya Karakternya bagaimana Oke. untuk diajak sharing-sharing. Ya, jadi gini, orang Turki itu sebenarnya dia ada sensitifnya, ada namanya orang ya. Soal apa? Soal pertama preferensi politik. Jadi nggak usah tanya-tanya soal preferensi politik gitu ya, kecuali kalau udah deket. Kedua adalah soal sepak bola, karena orang bisa berantem gara-gara sepak bola di sini. Itu Galatasaray, Beşiktaş, atau Fenerbahce itu tiga klub yang pendukungnya paling banyak gitu. Jadi nggak usah ngomongin dua hal itu gitu ya. Tapi kalau secara overall gitu ya, orang-orang Turki itu open minded buat diskusi, buat ngobrol gitu. Jadi even mereka tuh lebih terbuka dari kita gitu. Jadi ya asik aja buat ngobrol, dan mereka tuh ramah-ramah gitu loh buat diskusi gitu loh. Kadang mereka yang nyapa duluan dan lain-lain. Cuma memang harus kuat aja kalau mau diskusi atau debat sama orang Turki gitu loh. Jangan capek-capek gitu loh. Gaspol aja kalau emang bener gitu kan. Tapi mereka nggak akan baper kok, karena memang kultur di sini asik banget, sangat barat banget gitu ya untuk pendidikannya kayak gitu. Terima kasih Kak, begitu jawabannya. Semoga menjawab semua teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi, bertanya. Nggak kerasa udah pukul 12:30 waktu Ya, Indonesia. di sini masih 8:30, Dun. Terima kasih buat Kak Fajar Haki udah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, sharing pengetahuan, pengalaman, sehingga kami bisa terinspirasi dari Kak Haki. Semoga teman-teman bisa melanjutkan yang mau kuliah di Turki, mendapat beasiswa, semoga dapat tercapai. Amin. Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih Kak Fajar Haki. Teman-teman boleh meninggalkan room webinar ini. Sampai jumpa di pertemuan webinar yang selanjutnya. Terima kasih Kak Haki. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan dalam membacakan pertanyaan maupun materi CV, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Sukses ya, ditunggu di Turki. Terima kasih. Ya, Kak. Makasih Kak. Yuk. Makasih Kak. Link absensi. Yuk, salam. Assalamualaikum. Yuk. Salam warahmatullahi. Ini kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol, oke aja 10-15 menit, terserah. Kesibukannya. Kalau dibolehin sama dunia. Kesibukannya ngapain Kak? Ini saya sebenarnya sekarang ini lagi ada simposium PPI Dunia, tapi saya udah izin, jadi sekalian aja lah 10 menit kalau ada yang mau tanya-tanya di sini, oke lah. Teman-teman yang mau tanya, ada tambahan. Boleh buka kamera aja, tapi buka kamera syaratnya, jadi biar kita kayak ngobrol gitu. So kalau ada yang mau tanya dari teman-teman apa namanya COE Indonesia juga, COE Indonesia juga boleh. Duniarti asli mana? Kayaknya orang Jawa ya? Iya, orang Jawa Kak, Jogja. Oh, alah, Jogjanya mana? Jogjanya Gunung Kidul.